mertua menantu Akur dong. Kita kedatangan dua narasumber kita yang cantik-cantik dan luar biasa. Wah, tangannya sangat terampil loh mereka ini. Mereka adalah Bella dan juga Dita. Mungkin bisa kenalin sedikit namanya siapa, terus profesinya yang penting. apa gitu. Dan sekalian boleh iklan dengan bebas ya. Mulai dari Bella dulu. Nama aku Bella Azahra. Aku adalah seorang nail artist. Aku mulai karir aku di bidang nail artist itu dari 2019. Udah cukup lama ya. Iya, dari sebelum COVID. Terus 4 tahun ya berarti ya. Iya. Masuk tahun keempat ini ya. Jadi nail art aku tuh aku bikinnya di private studio, yang mana private studio itu ada di apartemen aku sendiri. Jadi nggak perlu sewa tempat lagi. Terus juga aku sediain layanan home service. Aku datang ke rumah klien juga bisa. Oh berarti kalau wah saya nggak keburu nih datang ke rumah itu bisa gitu ya? Bisa datang. Nah ini sekalian ya langsung kan kita mau ibu-ibu ini kan kalau manggil takut nih harganya berapa gitu ya. Kan jadi harus udah pengen tahu nih kira-kira harganya berapa. Itu gimana ya hitungannya? Kalau di aku itu terbilang cukup murah. Jadi per jarinya itu sekitar 8.500 per jari. Wah murah banget, Iya. tapi nggak termasuk itunya dong, apa itu bahan-bahannya atau sudah termasuk? Itu udah gel polish 10 jari, 8.500 itu per jari. Jadi per 10 jari 85.000. Murah sekali. Iya. Wah. Tapi itu berarti udah digambar. Udah gitu digambar ya? itu? Nanti kalau gambarnya lagi tuh ada lagi beda lagi, harganya itu start 7.000-an per jari. Jadi itu kalau polos gitu istilahnya. Itu kalau polos. Oke, terus kalau misalnya undang ke rumah berapa? Kalau undang ke rumah harganya sama, cuman nanti Tambah transport. tambah transportasi aja. Gitu. Luar biasa. Wah, ini menarik sekali nih. Setidaknya mulai dari tangan saya ya. Habis ini langsung juga nih. suka sih. Saya juga suka nih Polos kalau nih masih ya. cuma apa bisa punya waktu nih buat nunggu ya, karena habis ini saya masih ada siaran. Nah, oke. Kalau Dita gimana? Dita namanya siapa? Terus Ya, sebagai apa? aku ada Dita. Aku jadi asisten Kabela belum lama sih. Pengalaman aku banyaknya di home service. Oh, jadi kalau Iya. Jadi kalau home service, perlu Mbak servis, Dita yang pergi. Dita yang pergi gitu. Jadi bisa standby juga. Jadi tetap toko jalan, Iya. yang di studio jalan. Tapi kalau udah home service tetap ada orang Iya, gitu ya. betul. Nah ini ngomong-ngomong, dulu belajar dari mana kalian nih? Kalau aku dulu kursus, aku kursus di 3 tempat. Wow. Yang Kalau pertama, sekali kursus gitu berapa kira-kira bayarnya? kursus itu aku dulu waktu tahun 2019 sekitar 3.500.000 itu. Mahal ya? Iya lumayan, itu cuma 3 hari. Cuma 3 hari? 3 hari, makanya aku ambil 3 tempat kursus. Wow. Setelah kursus yang pertama, nggak lama kan COVID, jadi aku ambil kursus online itu sama orang Rusianya langsung. Jadi Ada aku orang belajar Rusia? iya Russian manicure, Pakai bahasa apa itu? pakai bahasa Inggris. Waduh, Rusia Ada loh. bedanya nggak waktu Apa bedanya kursus itu? di Apa bedanya nih? Indonesia Jadi seru sama nih. kursus dari Rusia gitu? Bedanya mungkin tekniknya yang dipelajari itu agak lebih rumit daripada manicure yang ada Biasa. di salon-salon yang biasa. Apa Terus- misalnya salah satu rumitnya? Yang rumitnya itu dia kan kalau manicure biasa dia nggak pakai mesin ya untuk ngerjainnya. Kalau Russian manicure itu karena hasilnya lebih bersih, lebih rapi, dia pakai mesin untuk kuku gitu, untuk bersihin kuku. Kayak ada grinder kecil Iya, gitu ya, betul Sampai ya? pada pinggir-pinggirnya ya? Iya, Nah, terus jadi ibu beli juga dong berarti alatnya? iya betul. Wih, sekecil begini ribet juga ya. Lumayan. Terus kemudian yang ketiga ini kursus apa? Yang ketiga ini aku kursusnya kursus nail extension. Jadi yang kukunya pendek bisa langsung jadi panjang, kukunya disambung. Oh, berarti kayak yang contoh di depan ini extension jatuhnya ya? Kalau Atau ini bukan? namanya handmade press on nails. Jadi kuku palsu yang tinggal langsung ditempel, bisa dipasang sendiri di rumah. Gitu. Terus nempel gitu bisa tahan berapa lama?
bisa sekitar 3 mingguan. 3 minggu. Iya. Dan Tergantung kitanya kali ya, Iya, tergantung tergantung aktivitas. kalau buat saya nih ya yang nyuci piring, terus kemudian mencet-mencet ya, main ya segala macam lah begitu ya. Yang praktis pakai apa? Pakai begituan bisa? Kalau ini sebenarnya aku saraninnya untuk orang-orang yang misalnya mau kondangan, butuh cepet dan cuman butuh sementara aja, karena ini dilepasnya lebih mudah daripada Gel kalau ya. nail art langsung di kuku. tangan kita. Jadi kalau ini mungkin cocoknya kalau yang mau ada acara aja. Kalau misalnya buat sehari-hari lebih cocok pakai gel polish. Kalau gel polish itu tahan. Tahan lama, itu bisa sampai 3 bulanan masih awet. Walaupun aktivitasnya cuci piring, ngepel, masak apa aja juga bisa. Ya aku juga pernah sih pakai awet Iya, banget awet, kalau iya. kalau yang cuma gel polish ya. Iya. Oh, enggak belentang-belonteng coplok begitu ya. Enggak, kalau gel polish. Wah, Kalau tangan sih wah, tergantung wah, kalau wah, kitanya masak ya itu Iya, mudah inilah. Cuma Iya. kalau kita nggak masak, nggak apa lumayan. Saya Apalagi sih- kalau kaki ya lebih awet ya. Lebih awet iya. Iya, Karena saya kan lama saya juga zaman-zaman saya itu saya pakai sehari udah belontang-belonteng. Nah, Tapi sebenarnya untuk awet atau enggaknya gel polish itu tergantung tekniknya juga. Kalau misalnya tekniknya awalnya nggak benar, pasti nggak akan tahan lama. Gitu. Jadi harus gimana biar jadi tergantung Jadi kalau di nail nailistnya art ya. itu sebenarnya ada yang disebut preparationnya. Preparation tuh kayak manicure-nya dulu. Terus kan kalau misalnya gel polish itu dia kalau di kuku asli dia kukunya harus dibuat kasar dulu, jadi di buffer dulu, nggak bisa langsung dioles. Kalau kuku tek biasa kan bisa langsung dioles kan, Dioles, kalau ini iya. nggak bisa. Nah nanti kalau misalnya ngebuffnya itu kurang rata, itu yang membuat si gel polishnya itu nggak tahan lama gitu. pantes. Ya, Makanya ya, ya. tadi sempat belajar juga yang Indonesia kan manual nih, Iya, ngebufferin betul. manual, ada yang pakai mesin jadi dia rata Iya, gitu betul. ya. Puterannya kan rata gitu Iya. ya. Oh, baru tahu. Sekarang pertanyaan nih buat Dita ya. Nah, Dita ini belajar di mana? Ikut juga ngambil kursus atau Enggak. gimana? Langsung belajar dari Iya. Bu Bella. Aku terima jadi. Oh, Diajarin sama kakak. diajarin sama kakak begitu Pertama ya. kali masuk itu apa? Belajar apa? Boleh ya. Ini nggak apa-apa ya. Aku belajar pertama banget itu polos sih, belum manicure karena belum berani. Soalnya kan ada gunting kutikula gitu. Jadi kalau nggak benar-benar bisa itu bisa bikin kulit berdarah. Iya, jadi harus hati-hati. Nah, kalau sekarang nih udah sampai berani segala macam. Waduh. Jadi waktu pertama kali masuk lewat seleksi atau gimana ini bisa atau memang kamu sudah tertarik sama nail art? Sebelumnya sih malah belum tahu apa-apa sih. Iya, benar-benar dari nol. Oh bener, jadi bener-bener dari nol. Iya. Apakah dulu sempat misalkan kayak saya gini kan suruh nail art orang nggak bisa. Cuma saya suka banget nail art gitu sebenarnya. Enggak. Oh enggak sama sekali. Wah Benar-benar hebat loh. pure diajarin dari nol sama Kak Sekarang Bella. suka nggak? Suka. Malah suka banget nail artin orang. Oh, suka banget sekarang. Ya Hebat, ampun. Apalagi Dari- kalau dikasih desain yang menantang gitu. Malah Apa senang. menantang tuh apa? Maksudnya bentuknya Iya, kan kompleks gitu. Iya, Kalau hari-hari ini ya, yang ibu-ibu atau yang paling lagi ngetren warna favorit, terus kemudian yang lagi ngetren ini apa ini? yang lagi Namanya. ngetren itu namanya blast nails. Wah, ada contohnya nggak? Kalau blast nails ini kayaknya aku nggak bawa deh. Jadi blast nails itu warna dasar kukunya itu biasanya warna-warna netral atau warna-warna nude gitu. Terus nanti di tengahnya kayak ada warna pink yang dibikin kayak blush on pipi gitu. Jadi bulat di kukunya gitu. Tapi aneh juga ya. lucu ya. Lucu banget. Oh, kalau cat eye udah lama banget ya berarti. Kalau ya? cat eye sebenarnya dari dulu juga udah ada, cuman sekarang banyak lagi Cat peminatnya. eye itu eye kayak apa tuh? Nih, Iya. jadi dia Waduh, bisa mesti shoot tuh goyang-goyang, ya. bisa pakai goyang. magnet gitu. Bisa goyang-goyang. Ya Bagus sih. ampun. Kalau mau yang polosan, gak yang heboh ya.
Iya. Banyak tuh sekarang cat eye semua orang-orang. Yang pakai magnet ya? Iya, pakai Iya. magnet. Itu Pakai gimana magnet. sih? Gimana Apa sih? gimana buatnya? Jadi kalau cat eye itu di gel polisnya sendiri dia udah ada magnetnya. Magnetnya itu dia kayak glitter, terus nanti ketika diaplikasikan ke kuku, terus didekatkan sama magnet di kukunya, nanti si magnet yang ada di gel polisnya itu akan berbentuk sesuai arahan dari magnet yang kita deketin ke kuku. Oh, berarti ternyata jadi tuh sebenarnya arahnya bisa suka-suka ya? Bisa. Miring, Mm-mm. mau lurus, diagonal gitu bisa. Bisa. Oh. Wih, seru juga nih, jadi pengen tahu nih. Habis ini rasanya kamera perlu nge-shoot satu-satu ya. Iya. Terus perlu diterangkan supaya, pasti banyak saingan ya. Iya. Kalau kayak di Bekasi nih, saingannya gimana nih? Cukup berat, terus kemudian kamu pertama kali buat bisa orang-orang mulai terkenal, itu gimana nih? Aku pertama kali itu kan dari 2019 belum terlalu rame, terus juga Karena COVID ya. kalau sekarang sih udah cukup banyak saingannya. Tapi cara dulu belum, tapi cara bertahan dengan banyaknya saingan ini, aku kadang endorse selebgram atau artis, atau aku juga sering coba DM artis nawarin jasa aku untuk tuker sama postingan mereka di Instagram. Iya, salah satunya aku pernah waktu itu sama Melanie Ricardo sama Inge Anugrah untuk acara mereka waktu itu pernah. Udah, terus sama ada lagi yang lain belum? Ada lagi, aku pernah endorse juga ibunya Rachel V-nya. Oh, wow. Wah, luar biasa nih. Iya. Nah, kalau ini Bu Dita nih ya, atau Mbak Dita yang manis ini. Mbak udah pernah ketemu misalnya gini ya, ke rumahnya orang terus ketemu orang tiba-tiba yang galak atau yang istilahnya ya, yang buat terus gak suka gitu ya. Pernah Pengalaman yang bikin nangis istilahnya atau bikin sedih, ada nggak? Coba ceritain. Kalau itu sih belum ada sih. Pernahnya salah alamat doang. Oh, cuma salah alamat doang. Terus gimana? Terus udah jalan bawa-bawa alat gitu, balik lagi. Halo salah, tapi belum pernah tuh ketemu yang pengalaman ketemu yang aduh yang Belum sih. galak, yang bikin yang rewel. Bawel pernah. Kalau bawel banyak. Gimana tuh kalau pernah. bawel? Cara ngadepinnya gimana tuh? Cerita aja. Gimana nih yang bawel nih pernah kemana? Kayak dia udah ngasih contoh referensinya, pas udah dibikin kayak ini nggak cocok nih di kuku aku kayak gitu. Wah, Ntar terus aku gimana? ulang, Udah selesai. Ganti. lagi, jadi mepet banget di waktu. Tapi dia mau bayar tuh. Kan kalau gitu harus bayar lagi dong. Bayar Iya. ekstra sebenarnya. Nggak apa-apa Tapi dia waktu itu kan karena Mbak Dita ini kan dia di lapangan langsung. Jadi kalau misalnya soal harga, orang itu chat ke aku langsung. Nah, ada juga yang klien yang dia udah salah dia nih, tapi dia nggak mau bayar kelebihannya, itu pernah ada kayak gitu. Iya. Terus itu gimana kamu bersikap? Kalau aku bersikapnya ya, karena kan aku ngerasanya klien itu yang penting kepuasan mereka. Kalau misalnya dia nggak suka sama desain yang sebelumnya, terus minta diganti, ya udah nggak apa-apa gitu. Waduh, Oh, itu baik padahal loh kan ini. buang semua ya. Iya. Sama aja seperti baru ya, dan lebih susah lah. Justru kan lebih bersihin, lebih ini, lebih itu. Waduh. Pengalamanmu yang terburuk ya. Nanti abis itu satu lagi yang termanis ya. Karena kan banyak orang pasti bilang, wah ini pengalamannya gimana nih. Ngadepin orang kan banyak banget nih, udah 4 tahun lebih. Kalau pengalaman terburuk itu pernah waktu aku baru-baru mulai usaha, itu kan aku waktu awal buka aku belum ada asisten, jadi masih sendiri. Terus aku pernah home service dari Bekasi ke Jakarta Timur, itu lumayan jauh. Dan aku naik Gojek bawa alat banyak-banyak, yang mana aku saat itu lagi haid hari kedua, yang mana Lagi banyak-banyaknya. lagi banyak-banyaknya, terus lagi sakit perut kan. Waduh. Terus dia nail artnya untuk wedding. Terus mungkin karena waktu itu aku baru dan aku belum semahir sekarang, jadi aku udah jadi nih kukunya 10, terus
tiba-tiba yang satu copot, jadi aku kayak harus ulang lagi dari awal dengan kondisi aku lagi sakit perut gitu. Itu menurut aku pengalaman yang buruk sih, tapi kalau klien sampai sekarang sih baik-baik aja, nggak pernah ada yang marah-marah gitu. Karena kalau misalnya dia nggak suka ya aku ganti sampai dia suka gitu, jadi nggak marah. Wah. Hebat. Satu ngerjain seperti ini gitu ya, maksudnya 10 dari kira-kira manicure-nya, berapa dari jam? ininya. Kalau manicure-nya sendiri, Sampai selesai ya, sampai nail art. manicure-nya sendiri tuh biasanya 30 menit sampai 45 menit. Terus gel polishnya aja kalau yang polos itu 30 menit. Kalau misalnya manicure sama gel polish bisa 1 jaman, tapi kalau misalnya nail artnya tuh beda-beda 10 jari gitu bisa 3 sampai 5 jam. Iya pernah sampai 5 jam. Wih, bisa, lama sekali Iya, ya. lumayan. Berarti kalau yang kayak gini ya, ini kan aneh, maksudnya bentuknya unik-unik, ini bisa lama nih ya sebenarnya. Iya, ini bisa lama, bisa sampai 3 sampai 5 jam. Makanya kalau lebih enak yang lebih enak. beli jadi Beli ya, jadi, tinggal iya, tempel tinggal ya, tempel. 3 minggu ganti, bosen kan, ganti Iya. lagi. Terus segala macam ada tuh, mulai yang tadi cat eye, segala macam semua ada. Ada. Semua buat tempel ada. Ada. Wah, saya pilih yang tempel aja lah. Tapi kalau Suruh nunggu begini tempel 5 jam, ngepotinnya? aduh. Oh ya, kalau yang tempel kayak gini kan dia ditempelnya pakai lem kuku. Itu lepasnya gampang banget, cuma direndam di air hangat yang dicampur pakai olive oil. Nanti dia copot sendiri. Gitu. salah saya dulu cuma pakai ini, nggak copot-copot dia pantesan. Harus pakai oil. Olive oil, iya. Dan itu oke, maksudnya nggak ngerusak kuku. Enggak, karena kan olive oil bagus juga buat kulit kan. Iya, dan ininya juga semua rapi lagi, bagus. Iya, Keren ya. Gak usah pakai ini aja apa nih, tuh berarti remover bagus nih. atau apa gitu, nggak usah. Bagus nih. Wah, itu perlu beli nanti, kita Betul, perlu beli. perlu nih. Nah, Udah satu kepengen sih. set 10 berapa itu yang model-model begitu tuh? Kalau Yang yang buat maksudnya sembari Jadi sama belanja nih kita nih. jadi ya, belanja Mbak. nih, kita jadi belanja. Semua penonton sekalian ya. Jadi bisa belanja, kita Iya. tahu nih harganya. Berapa? Sama lemnya ya. iya, jadi aku tuh jualnya udah termasuk buffer kukunya sama lemnya. Ini ada kisaran harga 150 sampai 200 ribuan gitu. Jadi ini buat sendiri kamu. Wih, boleh lihat ya, boleh lihat ya. Keren Udah nih. nggak tahan kita. Nggak tahan kita. Kita harus Wah, lihat. Harus lihat ini lucu Aduh, banget. ini lucu banget nih ungu nih. Lucu banget. Ini juga lucu nih. Nah, mari kita lihat Lucu nih, semuanya. lucu nih. Wow. Bawa banyak nggak ya? Nanti saya bisa pilih nih kalau bawa Iya, banyak. bawa. Bawa. Wah, nanti kalau bawa kita habis selesai ini kita aksi ini ya. Wah, tapi jempol Borong-borong. saya kegedean nih, Kak. Nah, Nah, ini gunanya buffer ini kalau misalnya ada Kegedean. kuku yang kebesaran bisa dikikir sendiri. oh, itu tujuannya. Maksud saya jempol saya lebih gede dari jempol yang di sini. Oh itu. Nanti ditambahin juga sama kakaknya berarti. Jempolnya ini kecil. Luar biasa, luar biasa. Nah, selama pengalaman ini, tadi kan ada yang sisi yang negatifnya ya, tapi sisi yang paling indah nih, pernah nggak kemudian orang sampai seneng dan tiba-tiba ada sesuatu pengalaman yang menarik? Kalau menurut aku pengalaman yang paling baik itu ketika klien pulang ke rumah, terus dia tuh sampai chatting aku panjang lebar bilang, "Kakak, terima kasih ya, ini bagus banget hasilnya, aku suka banget." Gitu, itu membahagiakan banget sih. Simple ya sebenarnya ya. Iya, jadi nggak Dengan sia-sia kan. Waktu mereka bilang thank you dan suka Iya. banget, sebenarnya itu udah menghibur dan itu senang, justru itu kepuasannya di situ gitu ya Iya, sebenarnya. betul. Sebuah pekerjaan yang mungkin buat banyak orang kelihatannya sepele, merawat kuku dan kemudian menghiasnya. Tapi menurut saya ini adalah kerinduan dari begitu banyak wanita untuk tampak cantik sampai kepada kuku-kukunya, apalagi di acara-acara khusus ya. Jadi sekali lagi buat ibu-ibu ya yang mungkin mendengar seperti saya dan kemudian udah kuno nih gitu ya, udah nggak punya waktu buat seperti itu dan nggak belajar. Nah ini ada cara yang gampang, tinggal beli, kemudian tinggal dipakai, nanti dilepas, terus bisa dipakai lagi nggak? Bisa. Oh, bisa. Kalau yang seperti ini bisa dipakai lagi.
Ya kita knalpotnya harus bagus lah ya gitu ya. Iya. Kan tadi tinggal direndam. Oh, ini Jadi copot nggak boleh sendiri? dicongkel-congkel. Sendiri, iya. Tinggal direndam, pakein air hangat sekali lagi sama olive oil. Berarti Dan tinggal di lepas- buffer gitu, terus dikasih lem di kukunya atau lem di kuku palsunya? Di kukunya sama di kuku palsunya. Dua-duanya, terus tekan, pencet gitu. Udah dia bakal nempel. Nempel. Nanti kita praktek habis ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau dari Mbak Dita, pengalaman apa yang paling menarik? Awal belajar. Awal belajar atau Mungkin perubahan ada nasib. teknik-teknik Ya, yang misalnya, wah, waduh, sekarang, ternyata kok susah. sekarang saya bisa punya penghasilan sendiri, bisa tolong orang tua atau Iya, apa? benar. Coba. Belajar yang paling menarik sih menurut aku belajar desainnya sih. Terus kalau abis megang orang nih klien, dikasih tahu sama kakak ini tadi caranya kayak gini gitu. Jadi lebih banyak belajar lagi. Wah, orang lain harus les 3 sampai 6 juta, kamu bisa free ya, dapat uang lagi ya. Wah, itu sebuah kesempatan yang perlu dianugerahi, perlu disyukuri. Kakaknya juga baik nih berarti. Sedangkan ini buat yang adik-adik di rumah nih yang nggak punya pekerjaan, kemudian yang pengen gitu ya untuk menggeluti, kira-kira bisa berpenghasilan berapa sebulan? Dan modal awal nih berapa? Modal awal sebenarnya kalau nail art ini bisa ini sih bertambah aja gitu. Jadi pertamanya 1 juta aja juga udah cukup sih sebenarnya. Wih, luar biasa. Kalau untuk alat dan bahannya ya, kalau Iya, iya. misalnya kursusnya ya mungkin itu yang agak lebih mahal. Mahal, iya, tapi kan bisa juga dengan cara ini ya, Iya, kerja bekerja, sembari ini ya, Sistem. sembari belajar. Nah, kalau setelah itu ya mungkin kalau di awal kan nggak bisa kita bilang ya, tapi kalau kayak sekarang setelah 3 tahun anggaplah menekuni dan lumayan, itu kira-kira sebulan bisa dapat berapa? Sebulan tuh aku terakhir bisa sampai 20 juta 1 bulan. Wow. Itu dengan kondisi aku private studio di dalam apartemen yang mana nggak ada orang lewat ya. Iya. Jadi cuma by Online ya? Instagram Online. aja by Tapi bayar reservasi, sama reservasi gitu ya. reservasi begitu ya, sudah dengan bayar semuanya ya, asisten dan sebagainya ya. Wow, ajaib sekali. Ya, bagi Bapak Ibu, terutama adik-adik dan ibu-ibu, jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah menganggap bahwa pekerjaan yang sepele seperti nail art itu tidak ada gunanya ya, ataupun tidak bisa menghasilkan. Tapi juga jangan muluk-muluk langsung pengen 20 juta ya. Karena ya Perjalanan juga perjalanan ini 4 tahun panjang loh, 4 Iya. tahun ya. Dan kemudian seringkali kita itu maunya semua serba instan. Ini sebuah perjalanan yang tidak mungkin instan ya. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan latihan. Tapi sekali lagi apapun hobi bisa dikembangkan menjadi berkat. Dan apapun berkat kita bisa terus salurkan. Untuk apa? Menyenangkan orang lain, menambah income, tetapi juga membuat kita semakin berinteraksi buat banyak orang. Sekali lagi, jangan pernah anggap yang sepele. Ya, nail art kuku kita itu juga mempercantik kita. Tapi sebelum kita lanjut ke episode yang lanjutnya, yang lebih seru lagi, ada jenis apa aja sih sebenarnya desain, terus bentuknya seperti apa, cocoknya orang harusnya warna apa, mungkin kulitnya warna apa. Kita tetap stay tune di MMA Mertua Menantu, akur dong. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kembali lagi di MMA, mertua menantu Akur dong. Jadi episode kali ini kita agak salah fokus, saudara. Tapi ini bukan salah fokus, ini kita mau menggali lebih lagi tentang nail art sebenarnya. Nah, jadi kan tadi udah sempat dijelasin bahwa ada yang namanya press on ya, press on. Ada yang nail art biasa, itu kayak textile bahkan sampai 5 jam. Bisa sampai 5 jam. Ini kalau buat yang kayak gini sebenarnya berapa lama, Kak, yang modelnya kayak gini? Yang ditempel Detail, ada langsung. timbul-timbul, warna-warni. Kalau buat press on nail sendiri itu kan buat sendiri ya, bukan kita beli jadi dari e-commerce. Itu bisa 2 jaman. Satu biji. Enggak, semuanya. Semuanya. Bisa selesai. Tapi ini bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi ini semua yang dipamerkan di sini tidak mungkin sama dengan di tempat lain ya. Iya, enggak Karena ada. ini bikinan. Jadi benar-benar Sendiri. person, benar-benar pribadi dan unik. Karena hari ini adalah edisi khusus, saya mau langsung praktek. Secepat apa sih nempel dan kemudian sembari diperagakan. Buat semuanya, kamera boleh langsung lihat ya. Ini praktek langsung, Ibu Iin nail art. Langsung Kesha juga ditempel. mau nail art. Secepat apa Boleh. untuk mau pergi ke kondangan nih, kondangan. Ceritanya Ibu Iin Waduh, mau kondangan. mau kondangan nih. Nah, Waduh, mau nggak sempet kondangan nail nih, art, tuh. tenang aja. Sedap. Tuh digosok-gosok gitu sih. Tuh. Ya, sembari bilang mungkin pertama harus Iya, digosok-gosok. pertama kita Sebenarnya ini Digosok juga dulu kalau kukunya nggak ada pakai nail buffer. listnya bisa dibeli. Bisa. Ini jadi promosi ya. Jadi Iya. saya kayak marketingnya. Bisa dibeli dan di buffer sendiri. bisa Buffer pakai itu sendiri. apa? Buffer ini untuk Ngasarin. kasarin permukaan kukunya. Karena kalau nggak kasar permukaan kukunya nanti lemnya nggak nempel. Oh, itu ceritanya. Jadi kalau kukunya agak kasar sedikit, jangan dia terlalu bisa nempelnya cepat. lebih kuat gitu. Saya macam-macam juga sejenis kuku ya gitu. Ada yang modelnya ini ya bulat ya, ini oval ya Kak ya. Iya. Ada yang oval, itu jadi saya yang jelasin ya. Saya juga suka nail art soalnya. Iya. Ada yang oval, terus ada yang kotak. almond ya. Ada Yang lancip tuh. almond, ada bentuk coffin, Oh. bentuk square. Nah, coba dijelaskan dan Arjo yang lancip banget nih. Ya itu disebutnya stiletto. Itu biasanya Kayak poin gitu ya stiletto. iya. Kalau yang stiletto itu jarang sih yang suka. Kalau di sini biasanya yang banyak request itu bentuk oval. kalau ini yang Karena saya mau bentuknya pakai ini natural. bentuk apa ini namanya? Ini bentuk oval. Ini apa Oval, oval ya? Bapak Ibu semuanya saya mau membuktikan Kotak dalam ya. waktu 10 menit lebih Iki kurang kotak. sudah Punya beres. Luar Nah, biasa. ayo sudah tidak apa-apa. Jadi sebenarnya oke banget ya ini ya. Tuh. Dia udah 3D gitu. Jadi kan kadang penempelan gini juga kadang text time. Jadi dia ini Iya. 3D atau dibuat sendiri pakai akrilik Kak? Ini dibuat sendiri ya semuanya ya. Ini yang Iya, bunga betul. ini
buat sendiri kan Iya. dari akrilik yang kayak odol gitu ya, Iya. dibuat sendiri bunganya kan. Wow. Bagus sekali. Oke, lihat dalam waktu tidak sampai 3 menit sudah mulai dikasarin dan sudah mulai Penempelan ditempel. luar biasa. Jadi penempelannya itu setelah di buff kita kasih Di buff itu dikasarin, dikasarin. ya. Mungkin kita perlu pakai bahasa yang tidak sangat Oke. ya tidak tahu soalnya Mungkin di buff ibu-ibu itu nggak apa ya. paham nih. Nah, Ibu-ibu sekalian yang di rumah, ini Ibu Iin aja nail art loh. dan gampang banget. Ini banget. praktek Jadi gampang banget. setelah dikasarin kukunya kita oles lemnya ke kuku aslinya sama di kuku palsunya. Dan kukunya bisa dipakai beberapa kali. Iya, jadi ini tidak langsung hilang ya, atau dibuang. Jadi kayak, aduh, ada pesta lagi 3 hari lagi, copot, pasang lagi, gampang. Bosen, ganti yang lain. Dan tidak merusak kuku, malah menyehatkan karena direndam dengan minyak olive atau minyak zaitun. Kita marketing yang bagus ini. Iya, kali ini acaranya unik, yaitu kita sembari praktek. Wow, ini mungkin saya udah jadi satu loh. Dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, Cuma sebenarnya orang tuh juga macam-macam ya, kan kutek itu juga ada French nail gitu ya. Iya. Kalau French nail tuh apakah hanya Nah, putih doang atasnya atau ini sebenarnya warnanya pink, variatif sih, Kak, mungkin. Terus kemudian ada putihnya, ada emasnya, Itu ada tekniknya ada sih, benang emas, betul ya? Atasnya ini benang emas ya. Ini disebutnya gold foil. Gold namanya foil. gold foil, ya, biar dalam hidup kita selalu ada benang-benang ilahi. Kita selalu punya alasan lah, apapun alasannya. Nah, ini lagi itu juga ngetren juga, apa itu gold Iya foil. betul, gold foil. Kan nail art tuh kan ada macam-macam ya Kak ya. Ada ya aku pernah dengar kayak ada yang Korean, Korean nail art, Japanese. Japanese nail art. Nah, Bedanya itu tuh apa bedanya? Bedanya. Kalau Korean itu dia lebih ke arah nail art simple. Kalau Japanese yang 3D itu biasanya Japanese nail art. Kan aku lihat kayak yang apa yang dia kayak modelnya itu shining gitu loh. Dia kayak ada kertas yang metalik gitu tuh apa ya? Itu Tim- namanya temennya siapa dia? maksudnya arahnya ke Iya. Korean atau Japanese gitu. Kalau itu biasanya Japanese nail art yang unik-unik. Jadi kayak banyak square tapi dia metalik gitu kan. Iya, Terus warnanya itu juga disebutnya warna ice cube. ucu-ucu. Apa? Wah, ice cube. Oh, ice cube. Nah, punyanya Bu Kesia apa ya? Coba tolong dilihat pilihannya apa itu? Punya saya ini tonnya coklat, terus ada pita-pitanya, sama dia ada gabungan French nail-nya juga. Cuma French nail-nya warnanya kan biasa kalau French nail polos terus putih doang. Wah, Tapi ini kita coklat, ujungnya baru diputihin gitu. Wah, ternyata Lah, jadi Ibu saya- Kesia tahu Saya yang nih ya. jelasin ya ternyata ya. Cici loh. Jadi saya yang jualan ya. Iya, lihat Cici caranya. Sama ini juga ada ornamen-ornamen hatinya gitu sih. Wah, ada ornamen hati. Saya ada permata-permatanya nih. Wow. Nanti buat penampilan Ibu In selanjutnya sudah dengan kuku yang cantik. Berarti ini Dan- shootnya harus lebih deket ya. Kita gini-gini nanti tangannya. Beneran cepet loh. Ini Beneran udah 3 cepet. tangan. Iya. Dibandingin kalau kita buat dari awal itu mungkin belum buffer apa manicure-nya sendiri gitu. Terus sebenarnya kalau secara perawatan Kak Bella, Iya. itu kan misalkan ini kan perawatan sendiri di rumah nih, ya kan? Itu abis di buffer atau harus kasih vitamin atau apa sih Kalau sebenarnya? misalnya udah selesai, udah nggak mau pakai nail art lagi, nanti kukunya bisa dipakein olive oil aja. Kalau di rumah kan lebih gampang, pasti pada punya olive oil kan. Buat masak, betul. Iya. Jadi Oh, olive oil itu kukunya- cukup ya? Jadi Cukup. kalau kadang ada yang kadang jual vitaminnya Vitaminnya bisa. Tapi kan aku kasih saran yang untuk yang ada di rumah aja. Kalau untuk vitaminnya bisa dibeli di e-commerce juga banyak yang jual. Gitu. Anak saya juga kepengen, saudara. Iya. Dan ternyata ada juga yang buat anak-anak. Oh iya ya, ukurannya kecil gitu ya. Ukurannya kecil. Nanti habis ini Miel. Pas loh, ini sungguhan. Mau semua tuh satu. Mau semua tuh satu.
Oma udah. Sekarang Dan bagian cepet ini. banget masangnya. Oma juga pintar. Wow. Tempel. Tadi yang satu ini mana? Jatuh. Mana Mia? Ini udah selesai. Bagus ya. Lihat kita sudah selesai, nggak sampai 5 menit. Sekarang Mia mau. Ya, ya. Nih tangannya. Kalau yang model ini artinya apa ya? Gold gini, gold satu. foil gitu ya? Enggak, kalau itu namanya gold chrome. Oh, yang digosok ya? Iya, betul. Ada serbuknya terus nanti Ada digosok. serbuk, digosok nanti warnanya jadi keluar. Sebenarnya jenis tekniknya tuh ada apa aja sih? Tadi kan ada cat eye Iya. yang pakai magnet. Tadi ada yang ice cube. Ice cube itu Nah, boleh dijelaskan semuanya nih. ada apa gitu? Kayaknya saya semangat ya jadinya ya. Iya. Jadi kalau chrome itu terbuat dari bubuk chrome, lalu digosokkan ke kuku, nanti warna goldnya akan keluar. Terus kalau yang ice cube nails ini dia pakai stiker, stiker. iya, stiker chrome juga. Jadi chrome ini macam-macam, ada yang stiker, ada yang foil, ada yang bubuk gitu. Oh gitu ya. Aku juga sempat dengar tuh ada yang bahkan pakai tumbuhan ya, pakai kayak Pakai bunga kering. dry flower gitu Iya, dry ya. flower. Itu jenisnya apa tuh maksudnya masuknya? Atau taruh aja terus ditimpa gitu ya? Biasanya dia ditempel pakai glue gel di kukunya gitu. Bisa dibuka begini sama Mia. Oke, kita lanjutkan. Nah, Sebelah dulu ya. Kita nggak nanti selesai kalau yang nanti sebelah sini MMA-nya ya. lanjutkan lagi. Tapi Kita sekarang lanjutin. kita kembali kepada pertanyaan. Tapi ini sudah membuktikan ya, tidak sampai 5 menit. Ya, sudah beres dan Anda sudah siap untuk pergi ke pesta. Ya. Anda sudah siap tampil manis dan cantik. Ya. Ini membuktikan sangat cepat, sangat praktis. Sekarang kita kembali nih kepada pembicaraan. Kalau sekarang ini yang pakai nail art begini ya, banyaknya anak muda atau ibu-ibu atau segala kalangan. Dan terus ngetrennya di ibu-ibu apa, di anak muda apa, bahkan mungkin ini saya punya sekarang ini cucu saya yang besar ya, yang namanya Misael ya, panggilannya Miel. Apa anak-anak sekecil begini bahaya nggak sih kalau pakai kutek gitu ya, kan mungkin ini baru 3 tahun ya, pakai kutek dan sebagainya tuh bahaya nggak sih? Kalau nanti cara remove-nya benar itu nggak bahaya Oh. gitu. Remove-nya pakai apa? Remove-nya kalau di aku pakai alat juga, pakai nail drill namanya. Oh, tapi itu yang kutek beneran tuh ya? Iya. Kalau yang itu ini kan harus- tadi cuma pakai cuma air direndam ya. aja, iya. Nah, jadi kalau yang ini buat anak-anak juga nggak bahaya Nggak ya? bahaya. Boleh, good. Boleh, good. Terus kalau yang itu juga sebenarnya tidak bahaya kalau di remove-nya dengan benar. Benar, iya. Oke, terus ingat tadi yang saya tanya ya, ini yang lagi ngetren atau yang pakai ini cuma ibu-ibu atau Enggak. semuanya? Dari anak-anak sampai ibu-ibu sampai eh, laki-laki juga ada. Laki-laki ada, Iya, aku sering dapat klien laki-laki juga. bukan yang macam-macam ya, laki-laki. Laki-laki. Karena kan nail art itu kan seni ya. Jadi Oh, nggak dia ada kalau dia- gendernya harus perempuan, harus laki-laki gitu. Kalau mereka bisa pesannya apa tuh Kak? Kalau laki-laki biasanya datang langsung. Jadi biasanya kebanyakan kalau laki-laki warnanya warna hitam gitu. Yang warna-warna cowok gitu ya. Warna-warna cowok. Oh ya buat acara kali Iya. mereka ya. Kalau ibu-ibu biasanya sukanya warna-warna merah, warna-warna yang ngejreng gitu. Karena Shining. kebanyakan ibu-ibu nggak terlalu suka kutek kalau pakai untuk hari-hari. Jadi mereka biasanya kalau ada acara aja. Jadi sekalinya ada acara maunya yang langsung rame gitu kukunya. Kalau tapi kebanyakan yang datang sih anak muda daripada ibu-ibu. Justru anak muda. Anak muda tuh paling banyak. Mereka buat sehari-hari juga pakai gitu. Kalau yang model saya pakai nih ya warna pink, ada goldnya begini ya. Ini biasanya usia berapa nih yang menyenangi yang model begini nih ya? Ini kan desainnya desain yang simple tapi tetap kelihatan elegan kan. Iya, Jadi anak muda ataupun ibu-ibu cocok aja gitu. Iya, saya suka Oh sih. saya kalau lebih muda kali ya ini ya. Iya, karena itu karena level-level. kan ada love-love-nya sama pitanya kan. Wah.
tuh mama pakai. Oh, mama ada pita. Yang ini tadi sudah terlanjur dibuka, nanti saya beli buat cucu saya tapi masih kegedean. Ada yang lebih kecil nggak sekecil dia? Kalau buat anak kecil itu masih bisa dikecilin lagi kukunya. Bisa digrinding ya Ini nanti ya? di Iya. ituin ya. Tuh, ini boleh. Sama kakaknya nanti ya. Oh yang warna Iya. apa? Ya. Lanjut, kembali Oke. kepada Kembali MMA. pada MMA. Terima kasih sudah hadir di acara kita. Nah, mungkin buat semuanya ya kita bisa kasih sesuatu misalnya nih buat anak-anak muda yang pengen menekuni acara ini atau apa itu seperti ini bagaimana awalnya dari mana terus kemudian tipsnya Oke. bagaimana supaya sukses. Awalnya itu sebenarnya yang penting niat dulu ya, karena kan kadang anak-anak muda itu suka males untuk memulai sesuatu yang baru. Niat terus, yang penting mau belajar. Terus kalau misalnya mau usaha nail art, ini harus sering berkreasi. Jadi jangan stuck di situ-situ aja, harus mau Cobain belajar, motif baru, model baru. tahu yang lagi ngetren sekarang apa gitu. Jadi nggak ketinggalan zaman juga. Jadi gunain sosmed juga untuk pasang iklan. Jadi kalian bisa dilihat nggak cuma satu Indonesia tapi bahkan sampai ke luar negeri juga. Kalau di Instagramnya Bagus rame itu bisa gitu. Jadi setiap kali kamu mulai bikin berkreasi kamu post gitu ya. Posting, iya. Wow. Boleh dibuka nggak Instagramnya yang Boleh. ngetren yang top paling itu maksudnya gambar postingan yang paling keren Nanti gitu dimasukin ya ke Nanti layar. masukin ya supaya kita Gorgeous. semuanya buat sekalian. Nah kalau buat Dita pernah juga dong pasti posting gitu pernah juga dong. Pernah. Nah yang paling ngetren juga pernah yang menurutmu paling bagus nih karyamu the best itu yang mana? Press on nail sih aku. Terus boleh diterangin juga ya ini apa gitu maknanya siapa tahu ada sebuah makna yang dalam ya. Ini ada punya saya buat saya maknanya lumayan banget ada permatanya ada goldnya wah luar biasa nih. Bagus. Nah, dari Kesia mungkin ada lagi yang ditanyakan. Mungkin mau nanya gini sih, kan sekarang juga macam-macam tuh. Ada yang aku pernah dengar juga ada stiker, jadi kayak cuma nempel stiker, tapi dikasih itu aku baru lihat tuh, tapi kayak aku nggak tahu di Indonesia udah ada atau enggak. Jadi kayak stiker ditempel gini, terus dia dikasihin kayak gel UV, nanti dia akan kaku seperti kaku extension. Ada gitu. sih itu sekarang udah banyak sih di Oh, Indonesia iya? udah di e-commerce sudah banyak. Oh gitu. Kalau itu sebenarnya lebih simpel juga, tapi kalau yang gel itu kan dia nggak bisa kita buat sendiri, dia emang produksi dari pabrik gitu. Oke. Cuma mungkin gini deh, ini kan perjalanan panjang ya, udah 4 tahun, terus mungkin ada warna atau gaya. Nah kalau kakak bisa define ya, Kak Bella bisa define kayak mungkin kamu lebih suka arah apa sih? Mungkin lebih suka ke Japanese atau ke Korean atau mungkin lebih ke Western gitu. Kalau- Dari maksudnya Gorgeous ini sendiri biasanya speciality-nya tuh kemana sih arahnya gitu? Kalau kita itu lebih suka ke arah Korean sama Japanese nail art, Oh. karena kebanyakan orang di sini juga sukanya Japanese sama Korean nail art. Kalau Western sih jarang ya, ada tapi jarang gitu. Kalau Western tuh apa sih lebih bold gitu ya warnanya? Iya dia kukunya tipenya yang di extension panjang banget, terus warna-warnanya juga yang bold, sama aksesoris Swarovski Heboh. gitu, ya. Kalau Western, glamour ya, glamour Iya, banget. betul. Kalau yang Korea mungkin Kalau yang Korea warnanya itu, yang biasanya Ngetren. populer apa ya? kalau Korea dia biasanya simple tapi unik. Jadi kalau misalnya Korea dia cuma garis-garis sama kebanyakan abstrak-abstrak gitu. Kalau Japanese nail art 3D, terus bunga-bunga. Bunga hidup beneran ya, dimasukin Iya, ke tangan bisa. ya. Heeh. Oke, Kalau saya ini berarti lebih ke arah Japanese.
Kalau ini lebih ke arahnya western sih sebenarnya. Oh, Iya, ini kan ada aksesoris. Kalau ini yang Korean nail art. Korean nail art. Iya. Dari saya sekali lagi, apapun bakat, apapun semua kerinduan, bahkan mungkin kesenangan dan hobi yang unik, jangan pernah itu hanya sekedar dan tidak dikembangkan. Tapi pada waktu kita bertekad untuk mengembangkannya, maka itu bisa menjadikan sebuah hasil yang menguntungkan buat kita, buat keluarga, buat banyak orang. Seperti mulai dari ibu dan kemudian bisa menyambung kepada Mbak Dita, betul ya? Ya, hidup menjadi lebih bermanfaat, hidup menjadi lebih berbahagia kalau kita menjadi berkat buat banyak orang. Wow, keren banget. Sekali lagi ini adalah orang-orang yang mungkin start dari awal ya. Jadi kayak dari belajar tuh mungkin butuh waktu belajar berapa lama? Aku sendiri belajar awal untuk bisa Dari banget. nol nih ya, Dari dari nol nol. itu makan waktu 1 tahun ya. Untuk Tapi aku langsung ngerasa sembari bisa belajar, banget, sembari praktek? Sambil praktek, iya. Jadi sebenarnya kalau ada waktu dan mau dan Mau, kita bisa. sebenarnya bisa banget untuk menjalaninya ya. Oke, sebelum kita selesai di sesi yang satu ini, kita mau ajak nih buat Kak Bella, Mbak Dita untuk memberikan pesan-pesan buat semua pendengar. Boleh promosi nih, ya kayak lagi ada promo ya gini, atau misalkan pesan-pesan buat semua anak-anak muda atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang mungkin masih punya banyak waktu dan suka juga nail art dan bisa belajar loh dari sini atau sini gitu. Terus buat Kebetulan aku juga ibu rumah tangga. Oh. Aku udah punya anak juga. Oh, anaknya umur Iya. berapa? Anak aku umur 1,5 tahun. Wih, cewek, Cowok. cowok. Kalau cewek bisa nggak bisa seneng di nail juga artin nih ya. dong kalau Iya, cowok nggak ya. bisa. Iya. Jadi kalau untuk memulai sebenarnya ibu rumah tangga pun masih bisa ya. Sambil karena aku di private studio jadi bisa sambil liatin anak sambil kerja gitu. Jadi nggak khawatir kan ninggalin anak, tetap bisa menghasilkan uang juga gitu. Wow, keren sih, keren. Iya, di aku juga bisa kursus. Oh, Oh, nih dan pasti nggak semahal tadi ya. Iya. boleh tahu harga kursusnya berapa mungkin? Kalau- Dapatnya apa aja? Kalau di aku itu start 2 juta, sekitar 4 harian kursusnya gitu. Berapa jam? Per harinya bisa 7-8 jam, kadang lebih gitu. Ih, keren. Jadi Anda bisa belajar totally ya sampai bayangin 7-8 jam. Dan benar-benar 4 hari cuma 2 juta dan itu bisa menghasilkan sampai 10 juta per bulan. Kalau kita Kalau serius. serius ya. Buat semuanya jangan berhenti berkarya, jangan berhenti bekerja. Anak-anak muda, ibu rumah tangga, jangan pernah berkata, saya sudah terlalu sibuk, saya sudah mungkin punya aktivitas yang biasa, tambah lagi dengan aktivitas yang benar-benar menghasilkan. Wow. Karena hidup ini harus berkarya, harus berusaha, harus bekerja. Dari Kak Dita, pesan-pesan buat semua. Jangan takut walaupun nggak suka. Berani dulu coba. Nah, oke. Iya. Pesannya jangan takut coba, terus jangan nyerah. Harus niat juga. Udah itu aja. Sempet di perjalanan waktu belajar ini juga sempat ada nyerah nggak? Atau aduh kok ayo susah? Iya, gitu. pernah. Oh iya? Pernah Pas banget. apa? Pas apa? Bagian apa? Manicure sih waktu. Oh, karena takut ya? Iya, takut banget waktu gunting kutikula pernah bikin berdarah tangan orang, itu udah gemeter banget. Oh. Tapi orangnya nggak marah. Enggak. Wah, Untungnya luar enggak. biasa ya, Untung untung orangnya ada orang-orang baik. baik ya. Iya. Harus tekun kalau mau bisa. Tapi lama-lama akhirnya bisa. Berapa lama dari nol sampai akhirnya udah pede deh sekarang deh gitu? 8 bulanan sih. Wah, gurunya hebat berarti. Tadi gurunya 1 tahun kan? Yang melahirkan orang yang 8 bulan, dia udah pede mau buat nail art di tangan orang. Tapi sekali lagi, apapun bakatmu, apapun mungkin hal yang kamu suka, itu mungkin kecil, semua bisa dijadikan bisnis. Semua bisa dijadikan sebuah usaha, bahkan jadi peluang yang sangat ajaib ke depannya. Mau itu nail art, entah itu apapun. Biasanya kalau nail art tuh tambah lashes ya, tambah eyelash gitu. extension, iya. Di Gorgeous ada lashes Ada, juga. ada. Lengkap saudara ya, di Gorgeous ya. Gorgeous Gorgeous Nail Studio.
Ada di lokasinya? Lokasinya ada di apartemen Spring Lake Sumarekon Bekasi. Spring Lake Sumarekon Bekasi. Jadi apapun sebenarnya kita sangat bisa kalau kita mau belajar seperti Mbak Dita mungkin dari nol, dia juga nggak les tapi dia menemukan orang yang tepat, ya kan? Dia tiba-tiba bisa menghasilkan dan belajar dan dapat edukasi yang sangat luar biasa soal nail art. Sekali lagi inilah Mbak Bella dan Mbak Dita. Wah, luar biasa. Tapi sekali lagi mungkin ini hal yang sangat kecil dan mungkin kayak detailsnya sangat kecil ya, tapi ternyata ini bisa memberi keindahan dan bisa sangat cepat juga karena ada press on. Jadi tetap saja sekali lagi inilah nail art yang sangat ajaib dan luar biasa. 5 menit memberi keindahan, Betul. membawa penampilan saudara dan membawa sukacita buat semua orang. Sampai jumpa. Sampai jumpa, tetap stay tune di MMA untuk episode selanjutnya. MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa.